Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Giska Apriliana dengan NIM 07. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu analisis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting karena menjadi arah dan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun dalam praktiknya, pembelajaran seringkali hanya berfokus pada aspek kognitif saja, yaitu kemampuan siswa dalam mengingat dan menjawab soal. Padahal pembelajaran yang ideal seharusnya tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tapi juga mencakup sikap dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka yang dapat mengklasifikasikan tujuan pembelajaran secara sensitif dan menyeluruh, yaitu taksonomi tujuan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Benjamin Bloom. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas kemampuan siswa. Taksonomi ini bersifat hierarkis yang berarti disusun secara bertingkat, mulai dari kemampuan paling sederhana hingga kemampuan paling kompleks. Dalam konteks pendidikan, taksonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tapi juga sebagai pedoman dalam merancang tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, serta menyusun instrumen penilaian yang sesuai. Tujuan utama penggunaan taksonomi dalam pembelajaran adalah untuk memberikan struktur yang jelas dan sistematis. Pertama, membantu mengklasifikasikan tujuan pembelajaran secara terarah. Kedua, memudahkan guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi yang terukur. Ketiga, mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran karena prosesnya yang terstruktur. Dan yang kelima, mendorong berkembangnya kemampuan berpikir tinggi atau HOT, sehingga siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Dalam ranah taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran dibagi ke dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir atau pengetahuan siswa. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik dan tindakan. Ketiga ranah ini harus dikembangkan secara seimbang agar peserta didik memiliki kompetensi yang utuh. Pada ranah kognitif terdapat 6 tingkatan yang telah direvisi oleh Lauren Anderson dan David Caldwell, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tingkatan ini menunjukkan bahwa proses berpikir siswa berkembang secara bertahap, dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika dianalisis lebih lanjut, tingkatan pertama termasuk dalam kategori LOT, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan tingkatan terakhir termasuk dalam kategori HOT, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah ranah efektif, yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang dimiliki siswa. Dalam ranah ini, proses pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dari menerima suatu nilai, kemudian menanggapi, menilai, mengorganisasi, hingga akhirnya nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian siswa. Contohnya adalah sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran yang tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang berkelanjutan. Kemudian, ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan melakukan suatu tindakan. Ranah ini melibatkan koordinasi antara pikiran dan gerakan, serta berkembang melalui latihan dan pengalaman langsung. Prosesnya dimulai dari tahap meniru, kemudian menjadi terbiasa dan terampil, hingga akhirnya mampu menciptakan atau memodifikasi suatu keterampilan. Contohnya dapat dilihat dalam kegiatan praktikum, penggunaan alat, maupun pekerjaan proyek. Taksonomi Bloom juga mengalami revisi pada tahun 2001 yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembelajaran modern. Perubahan dilakukan antara lain mengubah istilah dari kata benda menjadi kata kerja, serta menempatkan mencipta sebagai tingkat tertinggi dalam ranah kognitif. Revisi ini juga menekankan pentingnya proses berpikir aktif serta menambahkan dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam penerapannya, taksonomi digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dalam perencanaan, taksonomi membantu guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Dalam pelaksanaan, taksonomi membantu dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Sedangkan dalam penilaian, taksonomi digunakan untuk menyusun instrumen evaluasi yang mampu mengukur berbagai tingkat kemampuan siswa. Dalam penyusunan soal,
Penggunaan kata kerja operasional menjadi sangat penting. Misalkan kata sebutkan digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat, sedangkan kata analisis atau buat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa soal tidak hanya berfungsi untuk mengukur hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir siswa dan kreatif siswa. Penilaian dalam pembelajaran juga mencakup ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif diukur melalui tes tertulis, ranah afektif melalui observasi sikap, dan ranah psikomotor melalui penilaian praktik. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Taksonomi Bloom memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memberikan struktur yang jelas dalam pembelajaran serta membantu guru dalam merancang tujuan dan evaluasi pembelajaran. Namun, taksonomi ini juga memiliki keterbatasan seperti tidak selalu mencerminkan proses pendidikan sebenarnya dan sulitnya mengukur anak afektif secara objektif. Sebagai kesimpulan, taksonomi tujuan pembelajaran merupakan alat yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu dalam mengklasifikasikan tujuan pembelajaran secara sistematis. Taksonomi ini mencakup ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yang harus dikembangkan secara seimbang dalam proses pembelajaran. Dengan memahami dan menerapkan taksonomi ini, pembelajaran dapat jadi lebih efektif searah serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.